2 seconds. What? Kita langsung terjun ke jantung kota London yang gelap dan basah. Ini bukan London yang penuh turis dan bus merah tingkat 2, melainkan sebuah ekosistem brutal yang dikuasai oleh 2 predator puncak. Di satu sisi kota, kita melihat Fine. Wanita ini bukan sekedar bos mafia. Dia adalah definisi dari dingin dan penuh perhitungan. Kita melihatnya sedang memberikan instruksi kepada letnannya untuk memobilisasi pasukan demi sebuah operasi bernilai tinggi. Tatapannya tajam, tanpa emosi, seolah nyawa manusia hanyalah angka di buku kasnya. Di sisi lain kota, duduklah Frasier. Jika Fine adalah es, maka Frasier adalah api yang tidak stabil. Dia memimpin dengan teror murni. Kamera menyorot momen mengerikan saat Frasier mengancam akan mengeksekusi salah satu anak buahnya sendiri hanya karena kesalahan sepele. In my earshot, and I'll cut your fucking tongue out and shove it up your ass. Ini menetapkan satu aturan mutlak di dunia ini. Di bawah kekuasaan Frasier, tidak ada toleransi untuk kegagalan. 2 raksasa kriminal ini, Fine dan Frasier, adalah figur paling berbahaya di Inggris saat ini. Persaingan mereka sendirian telah memicu lonjakan besar dalam kejahatan terorganisir di ibu kota. Dan di tengah perang dingin antara 2 monster ini, ada satu wanita yang mencoba untuk keluar dari bayang-bayang. Kita berpindah fokus ke sebuah mobil sedan. Di dalamnya duduk Cat, yang di masa lalu dikenal sebagai legenda pasukan khusus. Di sebelahnya ada adiknya yang terlihat gugup, Edward. Suasana di dalam mobil begitu tegang, hingga kita bisa mendengar detak jarum jam. Cat menatap tajam ke arah Edward, memberikan instruksi yang tidak boleh dilanggar. Edward, all I need you to do is what? Stay put, watch the car, keep it running, you can trust me, alright, I promise. Dia tidak terlihat seperti tentara bayaran. Dia mengenakan mantel bulu mahal, kacamata hitam, dan postur tubuh yang memancarkan kekayaan. Dia menyamar sebagai wanita sosialita asal Rusia yang kaya raya. Targetnya, sebuah fasilitas keamanan tinggi yang menyimpan perhiasan senilai jutaan dolar milik Fine. Cat mendekati pintu kaca fasilitas tersebut. Dia mulai berakting. Expecting somebody? Must be this Russian lady that's got an appointment to buy a ring. It's half an hour early though. Ini adalah pengalihan yang diperhitungkan dengan sempurna. Tanpa curiga, resepsionis itu bergegas membukakan pintu. Dengan gerakan yang hampir tak terlihat mata, Cat melayangkan pukulan keras yang langsung membuat resepsionis itu pingsan seketika. 2 seconds. What? Melumpuhkan kepala keamanan dengan efisiensi militer. Cat menyudutkan manajer toko yang gemetar ketakutan. Tatapan Cat lebih tajam dari pisau. Tanpa perlu banyak kata, manajer itu membuka brankas utama. Tumpukan berlian berkilauan kini berpindah tangan. Namun, masalah muncul. Seorang pegawai mencoba melakukan serangan mendadak dari belakang. Refleks tempur Cat mengambil alih. Dengan tas penuh berlian, tim itu berlari kembali ke kendaraan pelarian. Finally! Saat adrenalin mereda, narasi membawa kita mundur sedikit ke masa lalu untuk memahami siapa Cat sebenarnya. Kita melihat momen intim antara Cat dan Roman, anggota kunci timnya sekaligus pria yang pernah ia cintai. Di sebuah ruangan yang sunyi, Cat membuka hatinya. Dia lelah. Dia ingin meninggalkan kehidupan penuh darah ini dan membangun keluarga sungguhan bersama Roman. Namun, respons Roman menghancurkan segalanya. Roman menatapnya dingin. Dia menolak mentah-mentah ide memiliki anak. Alasannya logis tapi menyakitkan. Cat sudah memiliki beban berat mengurus adiknya, Edward, yang bermasalah. Roman berargumen bahwa pekerjaan mereka terlalu berbahaya untuk seorang anak. Pilihannya hanya 2, desak Cat dengan mata berkaca-kaca. Kita berkomitmen untuk masa depan atau kita akhiri sekarang. Roman memilih untuk pergi. Dia berjalan menjauh meninggalkan Cat yang patah hati. Hubungan mereka berakhir di sana. Our work is who we are. Oh, fuck that. No, it's not. It's what we do. I love being with you. It's beautiful. It's quiet. I don't know. Respond to that. Just Go. Tahun-tahun berlalu. Kita melompat ke masa kini sebelum perampokan terjadi. Cat telah berhasil membangun kehidupan yang tenang. Secara kebetulan, dia bertemu Roman di jalan. Roman terkejut. Di samping Cat berdiri seorang gadis remaja bernama Charlotte. Roman menyadari satu hal yang menyakitkan. Cat telah mencapai impian keluarga itu tanpanya. Charlotte ternyata bisu. Roman, yang memiliki naluri pelindung, secara instinktif berkomunikasi dengan gadis itu menggunakan bahasa isyarat. Ada koneksi instan di sana. Roman mencoba bertanya tentang suami Cat, tapi Cat selalu mengelak. Ketegangan yang tak terucap menggantung di udara. Roman akhirnya pamit, mengatakan dia akan meninggalkan negara itu dalam 2 minggu. Namun, takdir punya rencana yang jauh lebih kejam.
Malam itu, kedamaian rumah Cat hancur berkeping-keping. Pintu depan didobrak dengan keras. Sekelompok preman bersenjata menyerbu masuk seperti badai. Mereka bukan perampok biasa. Mereka adalah pasukan Fraser. Mereka menyeret Cat, Edward, dan Charlotte ke ruang tengah. Untuk membuktikan bahwa mereka tidak main-main, pemimpin geng itu menarik pelatuk pistolnya tepat di depan wajah mereka. Look at her. Mengeksekusi teman Edward yang kebetulan ada di sana. Darah memercik ke lantai ruang tamu yang hangat. Edward gemetar hebat. Ternyata, ini semua salahnya. Edward pernah bekerja sebagai sopir untuk Fraser dan nekat mencuri kargo milik bos mafia itu. Sekarang Fraser menuntut ganti rugi. Fraser menginginkan $500 juta dalam waktu 24 jam. Sebagai jaminan, mereka menarik Charlotte. Pintu tertutup, meninggalkan Cat yang hancur dan Edward yang dikuasai rasa bersalah. Cat tidak menangis lama. Kesedihan di matanya berubah menjadi kemarahan yang dingin. What have you done? I fucked up. Why Charlotte? Because you're my sister. I didn't know. I didn't fucking know. Dia mengambil telepon dan menghubungi satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk membantunya berperang. Roman, mereka mengambil Charlotte. Aku butuh senjata. Banyak senjata. Roman tiba dengan cepat. Dia tidak datang sendiri. Dia membawa Curtis atau Kritz, seorang mantan rekan satu tim yang berhutang nyawa pada Cat di masa lalu. Di sebuah gudang tua yang menjadi markas sementara, Cat membeberkan rencana gila. Dia tidak punya uang $500 juta, tapi dia tahu siapa yang punya. Fine. Rencananya adalah bunuh diri jika gagal. Cat akan merampok gudang perhiasan milik Fine, adegan yang kita lihat di awal cerita, lalu menjual barang curian itu untuk membayar tebusan ke Fraser. Tapi ada lapisan kedua dalam rencana ini. This really hurts. What, you think man looks like a fucking doctor? Nah, I think you look like a bit who lives with his mum. But you might need a doctor. What's happening, Traco? Hey yo, they got some serious machine, bro. Cat ingin menciptakan perang. Dia akan membuat seolah-olah perampokan itu didalangi oleh Fraser. Jika Fine dan Fraser saling bunuh, Cat bisa menyelinap di tengah kekacauan untuk menyelamatkan putrinya. Ini gila, gumam Edward. Tapi Cat mengatap adiknya tajam. Ini satu-satunya cara. Kembali ke masa sekarang pasca perampokan. Kita melihat sisi lain dari Fine. Di rumahnya yang mewah, dia terlihat sedang menidurkan cucunya dengan lembut. Kontras yang mengerikan antara nenek yang penyayang dan monster sadis. Setelah cucunya tertidur, Fine turun ke ruang bawah tanah, sebuah penjara rahasia di rumahnya sendiri. Di sana, para staf toko perhiasannya yang gagal menjaga keamanan sedang diikat dan disiksa. Fine yakin ada pengkhianat. Dia tidak segan-segan mengeksekusi 2 pegawainya hanya untuk menakut-nakuti yang lain. I swear my life, I don't know who did this to you or what. Pegawai ketiga yang sudah babak belur akhirnya buka mulut. Dia mengaku mengenali salah satu perampok. Itu Roman, katanya dengan suara parau. Teman lama saya di Angkatan Darat. Pegawai itu memohon ampun, berjanji akan membantu melacak Roman. Tapi bagi Fine, kegagalan adalah vonis mati. Dor! Fine menembaknya tanpa ragu. Kini dia tahu siapa targetnya, tapi dia masih belum tahu siapa dalang utamanya. Sementara itu, Cat dan timnya bersembunyi di sebuah safe house milik teman Curtis. Situasi semakin panas. Pemilik rumah sebenarnya menolak menampung mereka karena takut. You lot can all piss off out of my yard right fucking now. Tapi Cat membungkamnya dengan segepok uang tunai. Cat membagi tugas. Ini adalah momen krusial. 1. Cat akan pergi menemui Si atau Chia, seorang perantara informasi bawah tanah, untuk menanamkan informasi palsu bahwa Fraser lah yang merampok Fine. 2. Roman bertugas menemui penadah untuk menukarkan berlian dengan uang tunai. 3. Curtis dan Edward harus tetap tinggal di safe house dan menjaga profil rendah. Cat menatap Edward untuk terakhir kalinya, memberikan peringatan keras. Jangan lakukan hal bodoh. Dia kemudian pergi, masuk ke mulut singa sendirian. Perjalanan Cat menuju markasi tidak mulus. Di sebuah gang sempit, dia dihadang oleh sekelompok preman jalanan. Mereka pikir Cat adalah mangsa muda. Kesalahan besar. Cat mengubah tubuhnya menjadi senjata. 1 lawan banyak. Kita melihat koreografi pertarungan yang brutal dan efisien. Tulang patah, tubuh terlempar ke dinding bata. Dalam hitungan menit, para preman itu terkapar mengerang kesakitan. Cat akhirnya tiba di markasi. Si adalah wanita licik yang memfasilitasi pesta-pesta liar bagi para elit kriminal. Cat masuk, menyogok penjaga, dan langsung menemui Si. Namun pertemuan ini penuh ketegangan.
Si masih menyimpan dendam masa lalu karena Cat pernah meninggalkan krunya. Cat menawarkan kesepakatan. Aku akan memberitahumu siapa yang merampok Vine, tapi kau harus memberiku perlindungan. You're gonna find out that someone's robbed one of Mrs. Vine's stores. I know who did it. What do you want for this? I've left the life, and I just don't want any burned bridges for me or for my daughter. That's it? That's it. Dia memerintahkan anak buahnya untuk merantai Cat sebagai jaminan kepercayaan. Cat, yang tidak punya pilihan lain, membiarkan dirinya diikat. Di sisi lain kota, Roman bertemu dengan penadah di sebuah ruang belakang toko binatu yang lembab. Penadah itu memeriksa berlian dengan teliti menggunakan kaca pembesar. Dia mengenali barang itu. Ini milik Vine, gumamnya. Roman memasang wajah datar, berpura-pura bodoh. Penadah itu tersenyum licik, setuju untuk membayar. Namun, saat dia menyerahkan tas berisi uang, tangannya memberikan sinyal rahasia menggunakan bahasa isyarat bunuh dia. Apa yang penadah itu tidak tahu adalah Roman fasih berbahasa isyarat, keterampilan yang ia pelajari demi berkomunikasi dengan Charlotte. Roman melihat sinyal itu, dia mengerti. Sebelum asisten itu sempat menarik pelatuk, Roman sudah bergerak. Baku tembak jarak dekat meletus di ruang sempit itu. Peluru mendesing. Roman dengan presisi militer melumpuhkan para penyerangnya satu persatu. Dia keluar dari sana dengan napas memburu, membawa uang tebusan, meninggalkan mayat-mayat berserakan di antara uap panas binatu. Kembali ke safe house, situasi berubah menjadi bencana. Edward, yang mentalnya sudah terguncang sejak awal, mulai kehilangan kendali. Rasa bersalah karena menyebabkan penculikan keponakannya sendiri memakannya hidup-hidup. Edward mulai berteriak histeris, memukul-mukul lantai, menangis beraung-raung. Curtis mencoba menenangkannya, tapi Edward sudah tidak bisa mendengar logika. Suara gaduh itu memancing masalah baru. Tetangga di lantai bawah, seorang pria besar bernama Jero, yang ternyata juga seorang kriminal psikopat, merasa terganggu. Curtis, meskipun terluka dan lelah, harus bertindak. Dia menarik senjatanya, mencoba melindungi Edward yang meringkuk ketakutan di pojok ruangan. Baku tembak terjadi di dalam rumah yang sempit itu. Curtis bertarung dengan gagah berani, menembak tabung pemadam api untuk menciptakan ledakan asap yang membingungkan Jero dan anak buahnya. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Dalam kekacauan itu, Curtis terkena tembakan fatal. Dia ambruk, darah menggenangi lantai kayu. Di markasi, Cat menyadari ada yang tidak beres. Si telah mengkhianatinya. Dia tidak berniat melepaskan Cat. Dengan kekuatan murni yang didorong oleh naluri keibuan, Cat mematahkan rantai yang mengikatnya. Dia menghajar penjaga Si, merebut senjata, dan menanamkan informasi palsu itu. Fraser yang mencuri berlian Vine. Katakan itu pada Vine. Cat melarikan diri, memacu kendaraannya kembali ke safe house. Pemandangan yang menyambutnya adalah mimpi buruk. Pintu hancur, mayat pemilik rumah tergeletak, dan Curtis, sahabat lamanya itu sudah tidak bernyawa. Edward masih hidup, tapi jiwanya hancur. Dia menangis, bergumam bahwa dia hanyalah beban bagi kakaknya sejak mereka kecil. Cat memeluk adiknya, mencoba menenangkannya. Melindungimu adalah tugasku, bisik Cat. Namun, ancaman belum selesai. Jaro yang selamat dari ledakan asap tadi, bangkit dari balik puing-puing. Dia mengarahkan pistolnya tepat ke punggung Cat. Edward melihatnya. Peluru itu menembus dada Edward. Dia jatuh, menyelamatkan nyawa kakaknya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Cat berteriak. Teriakan yang bukan manusiawi, melainkan nolongan seekor induk yang kehilangan segalanya. Dia menyambar pistol dari lantai dan menembak Jaro berkali-kali. Roman tiba tepat waktu. Dia menarik Cat menjauh, memeluknya erat, menenangkannya dari kegilaan itu. Ingat siapa dirimu, bisik Roman. He called you a wildcat. You remember that? Cat menghapus air matanya. Wajahnya kini keras seperti batu. Edward sudah mati, tapi Charlotte masih di luar sana. Misi ini harus selesai. Di dalam mobil menuju markas Fraser, suasana hening dan berat. Roman memecah kesunyian. Dia mengaku bahwa dia masih mencintai Cat dan berjanji akan membawa Charlotte pulang apapun yang terjadi. Cat menatap jalanan di depan, lalu akhirnya melepaskan rahasia terbesar yang selama ini ia simpan. Roman, I have to tell you something. This is Charlotte. She's ours, isn't she? I had a feeling. I love you, Ada. Kini, taruhannya menjadi jauh lebih tinggi bagi Roman. Dia bukan lagi sekedar membantu mantan pacar. Dia sedang menyelamatkan putrinya sendiri. Sementara itu, rencana adu domba Cat mulai bekerja. Raja Mahoney was behind the heat on your jewelry store. He wants to make you look weak.
Fine, yang kini yakin sepenuhnya, bergerak menuju markas Fraser dengan membawa seluruh pasukannya. Cat berjalan masuk dengan tangan kosong. Cat berdiri di hadapan Fraser yang duduk santai di singgasananya. "Mana putriku?" tuntut Cat. Is Charlotte here? Yeah, we'll come to that. No. We're there now. I didn't mind people talking. That's fine. "Aku punya hadiah untukmu," kata Fraser sambil memberi isyarat pada anak buahnya. Sebuah kotak diletakkan di depan Cat. Jantung Cat berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, dia membuka kotak itu. Isinya adalah kepala Si yang sudah terpenggal. Ternyata Fraser sudah tahu langkah mereka. Dia lebih kejam dari yang dibayangkan. Cat mundur ketakutan. Tiba-tiba, dia datang bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk menuntut balas. Dia baru saja membunuh Si dan melacak Cat sampai ke sini. Sekarang, 3 kubu berdiri dalam posisi Mexican standoff. Fraser dengan pasukannya, Fine dengan pembunuh bayarannya, serta Cat dan Roman yang terjepit di tengah. Suasana semakin panas, senjata dikokang di setiap sudut. Roman melangkah maju dengan tas kedua. Cat mengangkat tangannya, memegang sebuah detonator kecil. "Tas itu bukan berisi uang tambahan," teriak Cat, suaranya menggema di seluruh gudang. "Itu berisi C4, cukup untuk meledakkan tempat ini sampai ke neraka." Wajah Fraser berubah pucat. Fine terdiam. Roman dan Cat berdiri teguh, siap mati bersama semua orang di ruangan itu jika Charlotte tidak diserahkan. "Serahkan putriku, atau kita semua mati hari ini," ancam Cat. Fraser yang menyadari bahwa Cat benar-benar nekat, akhirnya memberi kode. Why don't we all just calm down and lower the guns? Probably a good idea because my thumbs do get quite sweaty. Bring the girl. Thank you. Easy. Anak buahnya membawa Charlotte keluar dari ruang penyekapan. Namun, keserakahan manusia tidak ada batasnya. Fine masih menginginkan uangnya. Fraser tidak mau mengalah. If anything happens to me, the wrath of my people will come down on you. Well, we'll be leaving now. Saat Cat, Roman, dan Charlotte perlahan mundur menuju pintu keluar, sebuah geng kriminal ketiga, saingan lain yang mencium bau uang, mendadak menabrak masuk ke gudang itu. Kekacauan total pecah. Dengan tidak ada pilihan lain dan musuh mengepung dari segala arah, Cat menatap Roman. Mereka mengangguk. Cat menekan tombol detonator. Asap tebal dan debu memenuhi udara. Semuanya menjadi gelap. Beberapa saat kemudian Roman terbangun. Telinganya berdenging hebat. Cat juga mulai sadar. Terbatuk-batuk akibat asap. Mereka bertiga, keluarga yang baru bersatu kembali ini, berlari tertatih-tatih menuju pintu keluar. Sementara di belakang mereka, I took these. This is to make sure that you can give Charlotte the life that she deserves. Oh, we can. para raja kriminal itu dibiarkan membusuk dalam perang yang mereka ciptakan sendiri.